Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Widya Iswara, Diklat Kepemimpinan Pengawas Angkatan Pertama tahun 2025, Bapak Ibu Panitia, serta rekan-rekan peserta yang berbahagia. Hari ini kita akan memaparkan terkait resume dari modul manajemen pengawasan yang merupakan salah satu tugas dari Diklat Kepemimpinan Pengawas. Baik, kami dengan Sihono Widodo dengan nomor urut 30. Bapak Ibu, modul manajemen pengawas ini ada 5 modul. Yang pertama itu terdiri dari bab pendahuluan. Lalu yang bab kedua itu adalah modul terkait konsepsi manajemen. Dapat kami jabarkan resume dari konsepsi manajemen atau bab 2 ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah manajemen itu sebagai ilmu dan seni. Nah, dalam hal ini manajemen merupakan proses kolaboratif untuk mencapai tujuan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian. Lalu dalam konsepsi manajemen kita mengenal beberapa unsur. Ada 6 unsur, Bapak Ibu. Yang pertama itu man atau pelaku atau anggotaan. Yang kedua ada money yang berupa dari pembiayaan. Yang ketiga ada metode. Lalu yang keempat ada material. Yang kelima ada mesin, alat sarana prasarana untuk melaksanakan manajemen. Yang kedua adalah market atau tempat. Lalu Bapak Ibu dan rekan-rekan, dalam konsepsi manajemen itu juga ada fungsi. Fungsi manajemen itu disingkat menjadi PUAC, yaitu P-nya itu planning, bagaimana kita merencanakan suatu manajemen. Yang kedua itu ada organizing, yaitu bagaimana kita mengorganisasikan suatu manajemen supaya terlihat lebih baik. Lalu yang A-nya adalah actuating, kita melaksanakan organisasi itu, menjalankan organisasi itu dengan pencapaian tujuan. Dan yang terakhir adalah C, adalah controlling. Nah, controlling, Bapak Ibu, disinilah peran pemimpin dalam menganalisa, dalam menindaklanjut hasil dari tim kerja yang sudah dibentuk, apakah sudah selaras dan apakah sudah mencapai target yang ditetapkan. Lalu yang terakhir adalah prinsip manajemen. Nah, prinsip manajemen ini banyak. Yang kami ambil adalah prinsip manajemen Henry Fayol. Nah, dalam prinsip manajemen yang dikembangkan oleh Henry Fayol itu adalah dalam konsepsi manajemen itu terbagi atas pembagian jam kerja, kesatuan arah, lalu ada keseimbangan wewenang dan tanggung jawab, serta stabilitas kerja. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang berbahagia, kita masuk pada bab ketiga, yaitu konsepsi pengawasan. Nah, pengawasan sendiri itu berarti proses evaluasi untuk memastikan apakah kegiatan yang kita laksanakan itu sesuai rencana dan standar. Goalnya apakah sama dengan yang kita rencanakan. Nah, tujuannya apa? Tujuan pengawasan ini, Bapak Ibu, tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan itu menjaga efektivitas dan efisiensi organisasi. Lalu juga menjaga supaya tidak terjadi penyimpangan serta memastikan ketaatan pada aturan. Nah, asas pengawasan sendiri, Bapak Ibu, ini yang wajib kita harus penuhi. Yang pertama itu asas efisiensi, lalu ada asas efektivitas, lalu ada asas objektivitas, lalu ada asas kontinuitas atau berkelanjutan, dan yang terakhir adalah asas fleksibilitas. Nah, jenis-jenis pengawasan sangat banyak, yaitu Bapak Ibu. Yang pertama preventif, itu untuk pencegahan. Lalu ada jenis pengawasan yang represif, lalu ada jenis pengawasan untuk internal, dan yang terakhir adalah jenis-jenis pengawasan eksternal yang dilakukan oleh tim luar ke kita. Nah, tahapan-tahapan pengawasan Bapak Ibu itu dimulai dalam langkah-langkah. Yang pertama itu adalah penetapan standar.
lalu yang kedua adalah pengukuran kinerja, lalu yang ketiga adalah perbandingan hasil, dan terakhir adalah tindakan korektif. Masuk kita, Bapak Ibu, ke bab selanjutnya yaitu manajemen pengawasan. Nah, Bapak Ibu, dalam manajemen pengawasan ini dibahas terkait integrasi fungsi manajemen dan pengawasan. Jadi manajemen dan pengawasan itu adalah salah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, setiap ada manajemen pasti akan ada pengawasan. Nah, unsur-unsur dan tahapannya itu pengawasan dimulai dari mengawasi, melihat dan menelaah perencanaan, lalu mengawasi pelaksanaannya, terus pemantauannya sampai dengan evaluasi. Evaluasi itu perlu mendapatkan pengawasan yang lebih agar hasil dan tujuan yang dicapai dari manajemen itu selaras dengan yang direncanakan. Lalu Bapak Ibu, pembinaan dan pengawasan pemerintah itu merupakan bagian dari manajemen pemerintahan dan menjamin akuntabilitas dan tata kelola yang baik. Jadi inilah yang wajib dikembangkan ketika kita selaku PNS yang diberikan amanah dalam menjalankan tata kelola keuangan. Kita wajib melaksanakan apa yang dimaksud tadi dengan pengawasan secara menyeluruh, baik dari perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, sampai dengan evaluasi. Nah, Bapak Ibu, terakhir, bab yang terakhir adalah SPIP atau Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Nah, maksudnya apa ini Bapak Ibu? Maksudnya dari SPIP ini adalah proses internal yang dilakukan secara menyeluruh oleh pimpinan dan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu apa tujuannya? Tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan untuk efektivitas dan efisiensi. Terus kita menganalisa kendala dan hal-hal teknisnya. Terus kita juga menganalisa laporan keuangan, pengamanan aset, dan serta kepatuhan hukum. Nah, komponen-komponen yang berada dalam sistem pengendalian dan internal pemerintah itu adalah lingkungan pengendalian, lalu juga ada penilaian resiko, lalu juga ada aktivitas pengendalian, serta informasi dan komunikasi, dan terakhir adalah pemantauan. Nah, implementasinya itu diperkuat melalui kebijakan, pelatihan, dan budaya organisasi. Nah, Bapak Ibu, peran APIP itu adalah aparat pengawasan internal pemerintah. Nah, peran APIP dan fungsinya, mereka yang memang ditugaskan sebagai APIP itu menjalankan pengawasan internal untuk memastikan pelaksanaan tugas instansi sesuai arahan atau aturan. Nah, bagi kita yang dibebankan atau diamanahkan sebagai pejabat pengelola keuangan atau pejabat teknis kegiatan, kita wajib Bapak Ibu sebelum melaksanakan kegiatan, dalam proses melaksanaan kegiatan, kita wajib berkoordinasi dengan APIP supaya tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan yang diamanahkan ke kita. Lalu cakupan APIP adalah audit, review, lalu mereka mengevaluasi, mereka juga melakukan pemantauan kegiatan serta pengawasan-pengawasan lainnya yang bersifat pembinaan dan tindak lanjut. Nah, perkembangan peran dari APIP ini, mereka dari pengawas administratif, mereka bisa menjadi mitra strategis dalam peningkatan kinerja instansi. Nah, Bapak Ibu, terakhir itu ada pemantauan hasil pengawasan. Nah, jadi laporan hasil pengawasan, laporan yang disampaikan oleh APIP tadi sudah berupa atau berbentuk menjadi laporan hasil pengawasan ketika mereka menginterview atau memeriksa proses pekerjaan kita. Nah, laporan hasil pengawasan ini atau yang disebut dengan LHP ini disusun berdasarkan pelaksanaan audit atau pengawasan yang APIP laksanakan. Nah, lalu setelah LHP keluar, maka yang muncul selanjutnya adalah tindak lanjut. Tindak lanjut ini adalah tindak lanjut dari
kita selaku pejabat yang memang dibebankan dalam hal pengelola anggaran dan kegiatan itu untuk menindaklanjuti hasil pengawasan mereka yang merupakan bentuk akuntabilitas terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh APIP. Nah, lalu mekanisme yang dibuat atau yang terstruktur dan sistematis dan berbasis risiko adalah mekanisme pemantauan yang memang mekanisme baku dari hasil pengawasan. Baik Bapak Ibu, pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah ini merupakan kebijakan dari produk hukum peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya itu adalah supervisi, fasilitasi, konsultasi, dan evaluasi. Nah, mekanismenya seperti apa? Mekanismenya masing-masing OPD, terus APIP, dan juga masyarakat itu bersinergi. Terus penguatan APIP juga tadi yang disebutkan melibatkan masyarakat. Nah, Bapak Ibu, hasil yang didapatkan atau hasil yang diharapkan dari kita mempelajari materi terkait manajemen pengawasan adalah peserta pelatihan Diklat Kepemimpinan Angkatan 1 itu yang pertama wajib memahami konsep manajemen dan pengawasan secara menyeluruh. Lalu yang kedua, mampu menerapkan prinsip dan teknik manajemen pengawasan dalam tugasnya. Lalu yang ketiga itu menguasai penerapan SPIP dan peran APIP dalam pengawasan internal. Lalu yang keempat itu mampu melakukan pemantauan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Dan terakhir yang kelima adalah siap membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah secara profesional. Bapak Ibu, demikianlah hasil resume dari modul manajemen pengawasan yang sudah kami rangkum. Kami mohon maaf atas tindakan dan kata-kata yang salah, yang mungkin resume ini masih jauh dari kesempurnaan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.